Amin. Mas Alamu belum hadir. Oke. Bu Erna Sari Hadir, Pak. dan terakhir Ibu Seprida Yanti ya. Seprida Yanti ya. Oke. Hadir, Pak. Oh, ada ya Seprida Yanti ya. Seharusnya 10 orang ya. Di sini ditemani oleh Bu Rahmawati, juga dari grup Pamong ya. Selamat malam Bu Rahmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, Bu Rahmawati. Kabarnya baik ya Bu Rahmawati. Baik, Pak. Alhamdulillah. Dan ditemani oleh PJ kelas H, yaitu Ibu Intan ya, di sini sudah hadir. Dan kita di sini ngobrol aja ya. Jadi Bapak Ibu kan mau besok belajar ya. Mau belajar sudah hampir berapa bulan nih Bapak Ibu? Kurang lebih 3 bulan berjalan, Pak. 3 bulan berjalan ya Bu Erna? Iya. 2 bulan. 2 bulan Oh, 2 pas bulan. mau masuk 3. Ya, 2 bulan pas mau masuk 3. Dan tentunya ada transfer ke knowledge ya, artinya ada transfer ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu peroleh. Dan kita coba di malam hari ini sebatas bertanya dan Bapak Ibu silakan dijawab ya. Hal-hal terkait yang apa yang sudah pernah Bapak Ibu pelajari ya, satu dulu dari mana ya, mungkin ada yang mau pendahuluan gitu ya, sudah kognitif dalam pendidikan gitu yang betul-betul Bapak Ibu peroleh gitu selama 2 bulan ini, bisa nggak Bapak Ibu ceritakan gitu ya, seperti itu ya, selama 2 bulan ini Bapak Ibu mendapatkan apa gitu, memperoleh apa sih gitu terkait dengan PPG yang sudah Bapak Ibu jalani selama 2 bulan ini, seperti itu. Nah, silakan. Jadi siapa jawab itu akan terrecord ya Bapak Ibu, dan itu menjadi pertimbangan untuk penilaian ya, seperti itu. Silakan, mungkin pertanyaan pertama yang saya mengatakan. Bapak Ibu pernah belajar tentang PJBL ya tentunya ya. Nah, apa sih PJBL itu dan dalam konteks pembelajaran yang Bapak Ibu alami atau yang selama ini Bapak Ibu lakukan di kelas, apa contoh dari PJBL itu? Ya, izin menjawab, Pak. Ya, dengan Bu siapa? Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Erna Sari. Saya dari SD Negeri 2 Seputi Jaya, Kecamatan Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah. Iya, jadi pendekatan PJBL yaitu pendekatan yang pembelajaran berbasis project, Pak. Di mana PJBL ini penerapannya pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk menghasilkan produk atau sebuah solusi. Penerapan sendiri PJBL ini di dalam kelas, untuk di dalam kelas siswa itu diberikan sebuah rencana atau menghasilkan sebuah produk dengan membuat sebuah kelompok dan berdiskusi, Pak. Guru memfasilitasi dan memberikan umpan balik. Nah, jadi untuk integrasinya di dalam perangkat belajar itu dirancang mengharuskan siswa untuk merancang, mengembangkan, dan mempresentasikan produk. Misalnya proyek tentang salat gitu, Pak. Jadi di situ bisa kita menggunakan teknologi, anak itu merekam atau membuat sebuah kolase berbentuk salat gitu, Pak. Jadi menghasilkan sebuah produk. Sedangkan
PBL, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. PBL ini pendekatan berfokus pada penyelesaian masalah sebagai sarana pembelajaran, menuntut siswa untuk terlibat aktif dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Untuk pengintegrasiannya di dalam kelas, siswa ini diberikan masalah yang relevan untuk mencari sebuah masalah dan untuk bekerja sama, berkolaboratif, mencari solusi, dan dibimbing oleh guru yang kemudian nanti hasilnya mereka memaparkan atau mempresentasikannya di depan kelas. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan PBL dan PJBL yang tadi ya, dan sudah juga diberikan faktornya oleh Bu Erna ya. Selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya terkait dengan orang bisa ngomong gini, loh, sesuatu yang ada itu bermula dari sesuatu yang tidak ada. Ayo gimana? Bilangan binar. Jadi Bapak Ibu bisa nggak menunjukkan pada saya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya? Tidak, Pak. Izin masuk ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama dari saya mengenai modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat. Untuk pertanyaan pertama boleh dijawab oleh siapapun ya Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu kan sudah membuat modul ajar yang sesuai dengan model PBL, PJBL, DBL, dan TIPEK. Jelaskan sintaks-sintaks dari model PBL. Ya, silakan Bapak Ibu. Mengenai anak yang berbohong. Jadi orientasi masalah itu Bapak Ibu menyajikan suatu masalah. Misalkan tentang anak berbohong tadi. Nah, setelah Bapak Ibu menyajikan, langkah selanjutnya itu kan nanti ada penyelidikan ya, atau membentuk kelompok. Nah, disitulah peserta didik memecahkan suatu permasalahan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang belum sesuai bisa disesuaikan ya untuk selanjutnya PPL ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan tahap pertama paragraf itu kan orientasi masalah jika menggunakan sintaks seperti Bu Yosi. Dan begitupun yang sintaks digunakan Ibu Septi Dayanti, kalau misalkan masalah disajikannya suatu masalah, bisa menggunakan video, gambar, atau yang lainnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu menarik perhatian siswa dan memotivasi mereka dalam kegiatan belajar mengajar? Izin Bu menjawab. Silakan Bu Erna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memotivasi siswa dalam belajar tentunya kita menguasai dulu pedagogik di dalam kelas ya Bu, terutama PTK-nya dulu. Nah, untuk menginovasi, memotivasi siswa belajar di dalam kelas, pertama yang saya lakukan yaitu dengan membangkitkan semangat atau membangkitkan keinginan mereka terhadap pembelajaran yang akan saya sampaikan. Pertama mulai pembelajaran tersebut kita sudah membudayakan dengan budaya positif dulu, memberi salam, memberi senyum. Kemudian yang kedua kita membangkitkan dengan ice breaking Bu. Di awal kita sudah menyemangati mereka, dan yang tadinya masuk lesu, lemah gitu, di awal kita sudah memberi senyuman, kemudian kita ajak ice breaking dengan metode-metode yang dari TikTok, dari media sosial ya Bu ya, yang saya ambil. Kemudian di situ sebagai membangkitkan anak-anak dalam belajar, pembelajaran itu tidak monoton. Pertama saya menggunakan dalam pembelajaran saya metode ceramah, itu pun saya pakai di awal, tapi dengan era sekarang saya sesuaikan dengan era 21 yang dimana kita membutuhkan teknologi. TIPEK itu sangat berpengaruh dalam dunia pembelajaran.
pendidikan agama Islam pun sangat-sangat bisa menggunakan TIPEK itu, Bu, metode TIPEK. Saya sangat menyukai metode TIPEK, di mana metode TIPEK itu setelah saya terapkan, ternyata anak sangat termotivasi dan sangat menyukainya. Pertama saya menggunakan metode dulu ceramah. Saya jabarkan, saya berikan masalah, kemudian anak berdiskusi. Saya lihat situasi di kelas tersebut, Bu. Ada anak yang sudah mulai lesu, anak yang sudah tidak semangat. Saya bangkitkan kembali semangat mereka dengan cara ice breaking lagi. Setelah ice breaking, saya menyajikan mereka pembelajaran yang menggunakan metode digital. Seperti saya menyajikan dengan quizzes, Bu. Nah, dengan quizzes yang sering saya pakai adalah model word wall. Di mana di situ kan banyak sekali pilihan, bisa dengan acak kata atau dengan tebak. Nah, di situ saya memotivasi pembelajaran itu dengan menggunakan gadget gitu. Jadi anak-anak saat setiap pembelajaran saya itu saya izin dulu kepada kepala sekolah untuk mereka membawa gadget. Untuk yang tidak membawa gadget, maka pembelajaran itu linknya saya share di rumah dan mereka berpacu dalam pembelajaran quizzes cepat-cepatan dengan menggunakan waktu. Nah, jadi untuk memotivasi anak sesuai dengan zamannya, itu tadi, Bu, dengan menggunakan metode TIPEX, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Yana Sari. Jadi menggunakan ice breaking ya, Bu? Iya, betul, Bu. Apakah ice breaking Ibu ada kaitannya dengan pembelajaran PAI atau secara umum, Bu? Ada kaitannya dengan PAI, Bu. Dengan PAI kan banyak sekali ice breaking yang bisa kita modifikasi, Bu. Contohnya misalnya tepuk anak soleh. Dicoba, Bu. Bisa dicontohkan, Bu? Iya. Iya, silakan, Bu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, bullying no, sayang teman yes. Itu contoh salah satu dari cukup asik ya, Bu, ya ice breaking-nya. Oke, selanjutnya adakah Bapak Ibu yang ingin menambahkan proyek dan proyek atau gimana? Ya, kalau yang menggunakan, kalau PJBL kan metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media. Kemudian kalau PBL-nya, Pak? Bukan antara dua arah, yaitu belajar dalam lingkungan, pembelajaran berbasis proyek. Kalau PBL masalah ya, Pak, ya? Kalau PJBL proyek. Iya. Oke. Adakah di sini yang bisa menyebutkan sintaks dari PJBL dan bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran? Seperti jabarannya diberitahu, Pak, misal sintaks nomor 1 apa gitu ya, Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kan sudah membuat modul ajar PJBL ya? PBL, Bu. Ya, silakan. Bu. Ya, silakan. Bu siapa? Septrianti ya? Ya, Septrianti. Sintaks saat ya di sintaks PJBL ini, Bu. Sintaks 1 penentuan pertanyaan dasar. Misalnya guru mengajukan pertanyaan alternatif, menurut kalian apa saja ciri-ciri anak soleh misalnya, dan mencatat jawaban peserta didik di papan tulis. Nah, yang kedua, guru dan peserta didik mendiskusikan pentingnya memahami dan menerapkan ciri-ciri anak soleh dalam kehidupan sehari-hari. Sintaks yang kedua, mendesain perencanaan produk. Nah, misalnya guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil. Nah, misalnya kelompoknya terdiri dari 4 anak atau 5 anak. Nah, kemudian setiap kelompok diminta untuk menentukan proyek yang akan dibuat, seperti misalnya poster atau video pendek. Nah, kalau saya, Bu, saya ini
memberikan tugas anak, kemudian dari hasil tugas itu ditempelkan di Dia sudah Ibu katakan bahwa produk yang sudah dibuat oleh peserta didik itu ditempel di ruang kantor ya Bu ya? di kelas Bu. Ditempelkan ditempelkan di karton terlebih dahulu, kemudian ditempelkan di dinding Bu, agar anak-anak itu bisa ya sambil main, sambil bisa ini membacanya Bu. Oke. Silahkan yang lain Bapak Ibu. Iya. Yang belum menjawab silakan Bapak Ibu. Pak dari sekolah mana Pak? Gimana Bu, suaranya nggak jelas Bu? Bapak Mustaqim dari sekolah mana? Saya dari SD 1 Sendangayu, Kabupaten Lampung Tengah, Pak. Bu. Oke. Selama Bapak di sekolah tersebut, Bapak memanfaatkan teknologi seperti apa? Misal Google Classroom atau aplikasi lainnya. Bapak menggunakan teknologi apa selama pembelajaran PAI? Saya ketika pembelajaran terkadang menggunakan Canva Bu, untuk membuat materi pembelajaran supaya anak itu lebih memahami dan ya guru juga lebih mudah Bu. Selain Canva Pak? Terus selain Canva, pembelajaran di kelas itu terkadang juga kita karena menggunakan WA Bu. Kalau menggunakan WhatsApp? Pak? Nggak di kelas Bu, ketika kita itu ada suaranya. Iya Pak, tidak apa-apa. Oh iya. Kenapa menggunakan WA? Karena WA itu kami gunakan untuk grup kelas Bu, supaya lebih mudah ketika kita kegiatan-kegiatan yang di situ seperti kalau kita PR lah, pekerjaan rumah Bu. Oh oke. Ya silakan Bapak Ibu lain. Ada yang ingin menambahkan? Pak Faisal, Bu Yunani, Pak Itra. Ya Bu. Ya silakan Bu Yunani. Kalau di SD saya selain menggunakan Canva juga menggunakan video melihat di YouTube Bu. Videonya sumbernya dari YouTube. Iya. Kira-kira Ibu pernah tidak buat video sendiri Bu? Ya belum, cuman ini di siswa disuruh menonton video terus kita bahas Bu. Oke. Seperti apa Bu Sesuai materinya? dengan materi yang diajarkan. Iya. Misalkan ada video tentang rukun iman, penjabarannya, anak-anak suruh kan banyak nih animasinya, nonton, nanti kita jelaskan satu persatu Bu. Ya silakan selanjutnya. Ya Bu, izin Bu. Ya silakan. Ya kalau karena saya di SMK ini ya Bu ya, jadi sedikit penggunaan smartphone itu agak kalau saya dibatasi ya Bu ya. Kenapa? Karena anak itu terkadang mengakses selain daripada materi yang diajarkan, misalkan mereka diberikan kesempatan untuk bermain HP atau menggunakan smartphone, nanti mereka itu akan justru mengakses hal-hal lain atau bermain game, itu malah kadang terjadi seperti itu. Kemudian untuk beberapa PJBL yang saya lakukan yaitu memberikan kepada siswa itu cerita bergambar Bu. Jadi cerita bergambar saya berikan, yang saya siapkan sendiri, saya berikan, kemudian mereka memberikan penjelasan daripada gambar tersebut, kemudian nanti dipresentasikan ke depan kelas. Selain daripada cerita bergambar yaitu saya juga pernah melakukan yaitu membuat puzzle Bu.
jadi menyusun hadisnya ya? Ya, menghafal hadis-hadis pendek sih Bu, karena ini anak SMK memang sedikit ya, kalau HP itu akses main lah kan nggak ada gitu. Jadi ini pemangkatan kelas ya, dan tidak menggunakan smartphone kayak gitu. Jadi artinya begini Bu, guru itu benar-benar harus dituntut menguasai pertama materi dan menguasai kelas. Selain daripada ini ya Bu ya, metode pembelajaran yang variatif, yang paling penting yaitu penguasaan materi Bu, karena kaitannya dengan siswa SMK itu sudah berpikirnya sudah kritis ya, karena di fase itu mau nggak mau kita harus belajar ekstra lagi gitu. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya tambahkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Pak Fitra ingin menambahkan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya saya ini mengajar di SD Bu, di kelas kecil, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi untuk memanfaatkan teknologi ini ya, memang untuk teknologi ini saya menggunakan video pembelajaran, sama seperti tadi Bu Yunani, menggunakan video media interaktif, video pembelajaran yang bersumber dari YouTube, TikTok, dan lain-lain. Saya tertarik dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini. Saya juga ingin mempelajari terkait dengan papan interaktif, Ibu. Jadi anak bisa interaksi langsung dengan medianya, bisa ditulis, diklik, lalu muncul sebuah pertanyaan, kuis, dan lain-lain. Mungkin itu Ibu yang dapat saya sampaikan karena dari kelas kecil Ibu. Bisa menggunakan workflow ya Pak ya? Iya Ibu. Oke, mungkin ini yang belum Bu Ani ya Bu ya? Ada Bu Ani. Bu Ani Rahayati. Iya Bu. Kira-kira dalam pembelajaran Ibu menggunakan metode pembelajaran apa Bu? Metode pembelajaran yang pertama ceramah, Oke. terus kadang ya diselingi dengan metode praktek, terus inquiry, video itu loh Bu. Menggunakan metode diskusi tidak Bu? Ya, Oke. Oke Bu, baik cukup. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup pertanyaan dari saya. Mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahmawati ya, dan tadi sudah banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Rahmawati, dan saya rasa semua kelas ini sudah menjawab ya, walaupun nanti ada yang tadi menjawabnya ada yang 3 kali, 2 kali, dan seterusnya ya. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan untuk penilaian ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya Pak. Oke, saya rasa cukup ya mungkin untuk hari ini, untuk kelompok ini. Dan tadi juga sudah ditanyakan juga terkait dengan bagaimana terkait dengan pembelajaran, kemudian juga terkait dengan metode pembelajaran dan sebagainya ya tadi ya. Dan untuk Bapak Ibu semua mungkin kita cukupkan ya untuk komprehensif kelompok 1 ya, untuk kelas H ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah mengganggu waktunya ini. Umumnya sudah cukup malam, dan saya rasa kami sudah melihat ya bagaimana potensi dan kemampuan Bapak Ibu semua.
mudah-mudahan itu bisa lebih ditingkatkan lagi ya Bapak Ibu ya semuanya. Amin. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima Bapak. kasih Pak. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal Bapak Ibu untuk bisa lulus dalam PPG ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Itu dan juga terima kasih untuk Bu Rahmawati yang tadi sudah memberikan beberapa pertanyaan ya, dan juga pada Bu Intan selaku PJ kelas ya. Langsung bagaimana nih Bu Intan, atau ada yang mau disampaikan dulu? Apa? Cukup kalau memang dari Bapak dan juga Bu Rahma sudah selesai, bisa dicukupkan. Cuman minta tolong sampaikan ke teman-teman yang lain ya Bapak Ibu ya, supaya mempersiapkan. Nah ini mohon izin Pak Bambang sebentar, ini Bu Yunani coba suaranya masuk lah ya, dari tadi kayaknya saya belum dengar suaranya Bu Yunani. Teman-teman pada jawab. Masuk Bu suaranya. Sudah menemani kami malam hari ini. Gitu juga Ibu Rahma. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya Pak di kelompok 3 dan 4. Alhamdulillah. Tes itu Vicky. Saya rasa cukup Pak, dari saya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Intan. Ya cukup ya Bapak Ibu semua. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Pak bimbingannya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.